Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rumus untuk menentukan kapan tibanya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Rumus kedatangan Lailatul Qadar sangat familiar, terkenal di Nusantara. Sebuah karya yang sangat familiar di kalangan pondok pesantren yang dikarang oleh Sayyid Abi Bakar yang juga terkenal dengan Sayyid Bakri bin Muhammad Shatta ad-Dimyati. Di dalam karya I'anatul Talibin ini dinyatakan bahwa rumus tentang kedatangan malam Lailatul Qadar itu ditentukan dengan mengetahui di hari apa di awal bulan Ramadan. Dan hari di awal bulan Ramadan itulah yang bisa menjadikan patokan untuk memprediksi kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Kita lihat dalam karya I'anatul Talibin ini, misalkan pada halaman ke 257 di bagian bawah itu dikatakan qala al-Ghazali wa ghairuh. Jadi I'anatul Talibin ini mengutip pernyataan atau perkataan atau pendapat Imam Al-Ghazali dan imam yang lain. Anna ta'alamu fihi bil yaumil awal minasyahr. Diketahui malam Lailatul Qadar itu dengan mengetahui hari pertama di bulan Ramadan. Maka dikatakan wa in kana awwaluhu yaumul ahad aw yaumul arbi'a fahiya Lailatul Tis'a Ishrin. Kalau hari pertama di awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Ahad atau hari Rebu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Au yaum as-sabti fahiya Lailatul Salasi wa Ishrin. Atau jika hari pertama di bulan Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-23. Ini yang kita bisa baca dan perhatikan dalam kutipan dari I'anatul Talibin yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali sebagai sumber yang membuat rumus atau formula kedatangan malam Lailatul Qadar. Ada kasus atau masalah di tahun ini, tahun 1443 Hijriah. Orang berbeda pendapat menentukan kapan hari pertama bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di hari Sabtu, maka artinya dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam ke-23. Tapi ada juga yang berpendapat dan ditetapkan di hari Minggu, maka itu artinya bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Perbedaan yang sangat signifikan antara hari Sabtu malam ke-23 dengan hari Minggu malam ke-29. 23 dengan 29 begitu jauh perbedaannya. Lalu hal yang sangat mencolok juga adalah ada formula yang kedua, ada versi rumusan yang kedua yang juga dianggap itu berasal dari karya klasik Hasyiah Al-Bajuri pada halaman ke-258. Dikatakan bahwa wa qad ra'aitu qa'idatan ukhra. Aku melihat, kata pengarang I'anatul Talibin, ada satu formula lain atau kaidah atau rumus yang lain selain yang diketengahkan di atas. Rumus yang kedua ini menyatakan dalam satu bait, wa ana jami'an an-nasumma yauma jum'ah papi tasi al-ashrin khuz Lailatul Qadar. Kalau awal puasa itu jatuh pada hari Jumat, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-29. Ini kalau Jumat.
Wa in kana yaum sabti awwal saumina bahadi wa ishrin i'tamidhu bila uzrin. Awal puasa jatuh pada hari Sabtu, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21. Di sini kita bisa membanding antara formula yang pertama dengan yang kedua. Ada sedikit percepatan kalau kita menggunakan formula yang kedua. Jadi kalau formula pertama menetapkan awal Ramadan itu jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu pada malam ke-23. Kalau formula yang kedua itu mengatakan kalau jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar itu jatuh pada malam ke-21. Agak maju. Dan jika jatuh pada hari Minggu, formula pertama mengatakan jatuh pada hari atau pada malam ke-29. Sementara pada formula yang kedua ini, kalau hari Minggu, Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Ada perbedaan penentuan dan pergeseran. Di sini kita bisa melihat bahwa perbedaan ini cukup signifikan. Untuk satu formula saja, itu kalau beda satu hari penentuan awal hari bulan Ramadan, maka jatuhnya malam Lailatul Qadar cukup jauh perbedaannya. 23 dengan 29 atau 21 dengan 27. Di sini kita bisa mengatakan bahwa rumus tentang kedatangan malam Lailatul Qadar ini adalah rumus yang semata-mata bersifat subjektif. Dan rumus ini lebih kepada sebuah pengalaman personal dan sangat-sangat spiritual. Kalaupun ada testimoni seperti Muhammad atau Abul Hasan As-Sazili yang mengatakan bahwa dia menggunakan formula yang pertama, rumus yang pertama yang dinisbahkan kepada Imam Al-Ghazali, dia tidak pernah meleset dengan formula itu kan sebuah pengalaman yang juga pribadi, personal, dan sangat spiritual. Lailatul Qadar itu adalah suatu peristiwa yang tidak bisa dipahami semata-mata bersifat fisik material. Karena kalau fisik material, maka tentunya akan mudah divalidasi oleh semua orang. Dan kalau orang mengalami hal yang sifatnya material, di hari atau di tanggal tertentu, maka mestinya semua orang kan bisa menyaksikan dan bisa merasakan hal yang sama dengan yang juga melihat, atau yang menyaksikan, atau yang merasakan. Tapi nyatanya hanya sedikit orang, atau bahkan nyaris tidak ada informasi yang mengatakan pada saat yang bersamaan, kalau ada orang yang melihat dan merasakan secara material tentang turunnya Lailatul Qadar itu secara fisik, semua juga akan merasakan, juga akan melihat. Hampir tidak bisa kita menemukan validasi materialistik seperti itu. Maka artinya bahwa, sekali lagi, rumus yang diketengahkan oleh para ulama itu lebih kepada rumus yang sifatnya adalah pengalaman personal, pengalaman pribadi, dan lebih kepada pengalaman spiritual yang tidak bisa digeneralisir untuk semua orang. Hal ini sekaligus agar tetap terjaga kemurnian ibadah Ramadan kita dan tidak mudah kemudian tercemar dengan fenomena yang biasa berkembang di masyarakat. Kalau ada yang mengklaim diri menerima atau mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka biasa orang datang untuk meminta sesuatu karena menganggap dia telah mendapatkan kehebatan, kelebihan yang nilainya memang melebihi 1000 bulan. Tapi jangan sampai kemudian itu akan menghantarkan kita kepada kultus individual, sekaligus akan bisa menghantarkan kita pada bahaya akidah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak menafikan bagi orang yang mengalami dan merasakan, tapi sekali lagi bahwa tidak semua orang akan bisa merasakan hal yang sama. Maka tentu ada rahasia di balik semua ini. Kenapa kita tidak bisa menentukan, tidak bisa mengalami hal yang sama tentang adanya Lailatul Qadar? Itu karena kita dituntut untuk terus berjuang, terus beramal soleh, beramal kebajikan,
mengisi Ramadan itu dengan ibadah-ibadah yang baik.